Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek akuntansi keberlakuan yang berjudul Aspek Keberlakuan pada Peran Gaya Kepemimpinan Seorang Manajer dalam Mengawasi Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kepatuhan Karyawan pada Cafe Foka di Kota Bukit Tinggi. Baiklah, dalam kelompok kami beranggotakan yang pertama Cynthia Angelina Tanti, yang kedua Gita Indra Lesmana, yang ketiga Nabila Aprilianita Safitri, yang keempat Ridwan Afandi, yang kelima Sifa Salsalila, yang keenam yaitu Muhammad Akhir. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang latar belakangnya. Keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan keuangan dan pengendalian internal yang efektif. Manajer memiliki peran kunci dalam pengawasan dan pembentukan budaya kepatuhan di antara karyawan. Cafe Foka di Bukit Tinggi menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan karyawan terhadap prosedur internal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan manajer di Cafe Foka dalam mengawasi keuangan dan pengendalian internal. Yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur keuangan dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh aspek keberlakuan dari gaya kepemimpinan manajer terhadap kepatuhan karyawan. Teori keberlakuan dalam akuntansi. Pengertian akuntansi keberlakuan, cabang ilmu akuntansi mempelajari dampak keberlakuan manusia dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan organisasi. Menjelaskan bagaimana informasi akuntansi digunakan dan ditanggapi individu, serta bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, etika, dan kinerja, faktor perilaku organisasi, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, persepsi dan sikap, teori pendukung, teori harapan, teori dua faktor, teori responsibility. Gaya kepemimpinan dan pengaruhnya. Otoriter, kontrol penuh, perintah satu arah, disiplin tinggi namun dapat menurunkan inisiatif, transformasional, mendorong perubahan melalui visi dan inspirasi, fokus pada pengembangan individu. Demokratis, melibatkan karyawan, komunikasi dua arah, meningkatkan motivasi dan partisipasi. Laissez-faire, kebebasan penuh, minim kontrol, cocok untuk tim mandiri namun berisiko ketidakteraturan. Gaya kepemimpinan mempengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku karyawan. Pemimpin yang baik membangun kepercayaan dan tanggung jawab, meningkatkan kepatuhan terhadap sistem dan aturan kerja, terutama dalam pengawasan keuangan dan pengendalian internal. Pengawasan keuangan dan pengendalian internal, lingkungan pengendalian, integritas, etika, kompetensi, personal sebagai dasar, pemantauan evaluasi efektivitas pengendalian perbaikan. Nilai risiko, identifikasi, dan analisis risiko yang nomor 7. Aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen, informasi dan komunikasi, penyampaian informasi relevan dan tepat waktu. Pengawasan keuangan dan pengendalian internal adalah komponen penting untuk menjaga kelancaran dan kejujuran aktivitas operasional. Manajer di UMKM seperti Cafe Foka memiliki peran ganda sebagai pengelola operasional dan pengawasan utama sistem keuangan. Kepatuhan karyawan, indikator keberhasilan. 1. Pengertian kepatuhan, sikap tunduk atau taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku baik formal maupun informal dengan atau tanpa pengawasan langsung. 2. Faktor mempengaruhi gaya kepemimpinan organisasi, sistem pengawasan, sanksi jabatan, keputusan kerja, dan motivasi intrinsik. Dimensi kepatuhan, waktu kerja dan jam operasional, pencatatan dan pelaporan keuangan, prosedur kerja dan kebijakan perusahaan, dan keamanan informasi. Kepatuhan karyawan adalah indikator keberhasilan. Penerapan sistem pengendalian internal ini mencakup pelaksanaan tugas secara konsisten, mengikuti SOP, dan menjaga integritas. Gambaran umum Cafe Foka dan gaya kepemimpinan. Profil Cafe Foka didirikan Maret 2023 di Bukit Tinggi, dikelola oleh Hendra 28 tahun dengan pengalaman manajerial, mempekerjakan 30-35 karyawan per shift dan memiliki cabang yang lebih besar di Padang. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajer. Menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, namun tetap memberikan petunjuk tegas untuk menjaga prosedur. Yang ketiga, pengawasan keuangan. Manajer aktif mengawasi transaksi, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan kontrol ketat. Karyawan diwajibkan menyusun laporan terperinci dan menjaga transparansi. Yang keempat, pengendalian internal. Manajer mendengarkan umpan balik
karyawan mengadakan pertemuan rutin dan melibatkan karyawan dalam pengecekan stok serta laporan harian. Dampak gaya kepemimpinan terhadap kepatuhan. Yang pertama, dampak positif. Gaya demokrasi meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab karyawan. Mereka merasa dihargai dan terlibat sehingga mereka lebih patuh pada aturan dan prosedur. Yang kedua, kelebihan. Meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, dan transparansi serta komunikasi. Karyawan lebih patuh karena merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kekurangan. Pengambilan keputusan bisa lebih lambat, risiko ketidaksesuaian harapan. Jika koordinasi kurang jelas, pengawasan longgar dapat menyebabkan penyimpangan. Meskipun ada tantangan dalam pengambilan keputusan cepat, gaya kepemimpinan ini secara seluruh memberikan dampak positif pada kepatuhan karyawan di Cafe Foka. Analisis pengawasan keuangan dan pengendalian internal. Yang pertama, pengawasan keuangan, pencatatan terstruktur, rekonsiliasi harian, pemeriksaan berkala, dan persetujuan pengeluaran oleh manajer untuk mencegah penyimpangan. Yang kedua, sistem pengendalian internal, pembagian tugas, dokumentasi seragam, verifikasi berkala, sistem pengawasan elektronik, serta sanksi dan penghargaan untuk memperkuat kepatuhan. Yang ketiga, tantangan. Kurangnya teknologi canggih, kesulitan pengawasan di semua aspek karena skala kecil, dan tantangan dalam pembagian tanggung jawab jika ada karyawan yang tidak patuh. Sistem pengawasan keuangan dan pengendalian internal di Cafe Foka sudah berjalan baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam otomatisasi dan pengetatan pengawasan di beberapa area. Kesimpulan dan saran. 1. Peningkatan teknologi, memanfaatkan aplikasi sistem manajemen keuangan yang lebih canggih untuk otomatisasi dan pemantauan real time. Yang kedua, pelatihan rutin, selenggarakan pelatihan berkelanjutan mengenai prosedur keuangan, pengendalian internal, dan kualitas layanan. Yang ketiga, sistem reward dan punishment, terapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan transparan untuk peningkatan motivasi dan disiplin. Penguatan pengawasan. Perketat pengawasan terhadap pengeluaran dan pemborosan bahan baku melalui pemeriksaan di audit rutin. Gaya kepemimpinan demokrasi manajer Foka memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan karyawan. Pengawasan keuangan dan pengendalian internal sudah solid. Namun peningkatan teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan atau sanksi akan lebih mengoptimalkan kinerja. Baiklah, inilah dokumentasi kami saat berkunjung ke Cafe Foka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.